Banyak yang bilang kalau lu mau mulai jualan, cobalah jualan ke temen dekat lu atau keluarga lu. Tapi banyak juga yang bilang, jangan mulai dari sana. Jack Ma sendiri pernah bilang, jangan jual ke teman lu atau keluarga lu, karena lu nantinya bakal kecewa. Ketika lu jualan, mereka akan berpikir bahwa lu akan mendapatkan untung dari mereka. Semurah apapun lu jual, mereka belum tentu akan menghargainya. Pertanyaannya memang benar seperti itu. Ayo kita bahas semuanya di Opsiana Podcast episode 26. So, stay tuned. Hai semuanya, kembali lagi bersama gue di dalam Opsiana Podcast episode ke-26. Ya, bagaimana? Merasakan sedikit perbedaan dari podcast episode 26 kali ini? Gue sedang mencoba sebuah perubahan. Ya sedikit sih, nggak begitu banyak. Gue mencoba agar podcast gue ini sedikit lebih menarik daripada episode-episode sebelumnya, tapi nggak tahu deh berhasil apa nggak. Coba nikmatin aja deh. Well, di episode 26 kali ini ya, gue pengen membahas tentang optionology, opportunity bisnis dan teknologi. Dan topik yang pengen gue bahas itu adalah tentang jualan ke teman atau keluarga lo, serta bagaimana caranya menentukan target customer lo kalau lo mau jualan nanti. Sebenarnya ini sedikit tricky sih, karena kalau kalian cari di internet, kalian googling, misalnya bagaimana cara jualan atau enggak jualan ke siapa, pasti banyak banget artikel yang muncul mengatakan bahwa cobalah menjual produk itu ke temen lu atau keluarga lu dulu, karena itu adalah customer yang paling dekat dengan kalian. Tapi ada juga artikel yang mengatakan bahwa kalau mau jualan sebaiknya hindari dulu teman dan keluarga, karena bisa membuat hubungan kalian itu agak sedikit, ya bukan sedikit sih, kadang ada yang sampai menjauh gitu. Di opening tadi gue mengutip salah satu quotes dari entrepreneur terkenal, yaitu Jack Ma, pendirinya Alibaba. Dia bilang, kalau lo mau jualan, jangan jualan ke temen dekat lo atau keluarga lo, karena lo bakal kecewa nantinya. Menurut gue quotes ini atau pernyataan ini cukup unik ya, karena sangat bertentangan dengan artikel yang banyak di internet, di mana artikel-artikel itu bilang kalau jualan lebih baik mulainya ke teman dekat atau keluarga, karena mereka itu yang paling dekat dengan lo dan paling tahu kondisi lo, makanya mereka akan membantu menjadi customer pertama lo. Tapi Jack Ma bilang jangan. Nah, ini bertentangan dan jadi menarik gitu, bisa didebatkan. Kalau asumsi gue ya, dari sisi Jack Ma ini mungkin karena lingkungannya, mungkin ya, ini gue nggak tahu benar atau enggak, di China mungkin perhitungan banget orang-orang di sana. Jadi kalau mau mengeluarkan uang itu, mereka bakal berpikir ulang sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali untuk mengeluarkan uang. Kalau begitu, apakah lebih baik jualannya ke teman dekat dan keluarga dulu? Kalau gue juga nggak bisa bilang ini benar. Dari sisi gue juga nggak menjual produk-produk gue ke keluarga atau temen, karena adalah semacam perasaan nggak enak gitu. Coba deh gue bandingin pernyataan Jack Ma ini dengan lingkungan di Indonesia, apakah benar atau enggak. Menurut gue ada benarnya dan ada salahnya. Bagian benarnya adalah ketika kita menjual ke teman dekat atau ke orang tua atau keluarga kita, semuanya pasti tahu kalau kita ambil untung dari mereka, itu fix. Tapi mungkin kalau bagian yang kecewa dan bagian tidak menghargai, itu belum tentu, itu tergantung dengan personalitas orangnya. Cuma kalau di Indonesia ada tambahannya tuh.
Lu tuh nggak perlu jualan yang barang murah ke temen lu. Lu nggak perlu ngasih harga semurah-murahnya ke temen lu. Karena yang pasti ketika lu nawarin barangnya, biasanya mereka bilang, diskon dong. Harga temen lah, harga temen, harga keluarga. Itu yang unik sih di Indonesia. Dan itu banyak banget gue temuin. Ayolah harga temen. Masa temen lu kasih harga normal sih? Cuma memang kalau lu mau jualan barang ke temen atau keluarga lu, banyak hal yang harus lu pikirin dulu. Misalnya ya, kalau gue selalu memikirkan 3 hal pas gue mau mulai jualan. Yang pertama, apakah lu merasa nyaman ketika lu jualan ke mereka? Yang kedua, apakah ada kemungkinan mereka itu bakalan repeat order? Dan yang ketiga, apakah mereka bakalan kasih referensi ke temennya atau keluarganya yang lain? Nah, ini 3 hal yang gue pertimbangkan ketika gue mau jualan produk ke temen atau keluarga gue. Nih, coba gue bacain salah satu artikel yang membahas tentang menjual barang ke temen atau keluarga. Ini artikelnya dari balancecareer.com. Jadi di artikel ini, gue jabarin aja, ada industri yang memang lebih baik kita itu kalau fokus jualan, fokusnya ke temen atau keluarga. Tapi ada juga industri yang tidak cocok dengan pola ini. Industri yang cocok atau bisa fokus buat jualan ke temen dan keluarga itu biasanya industri yang punya sistem referral atau rekomendasi. Misalnya ya, asuransi MLM. Tapi biasanya yang melibatkan keluarga atau temen itu rata-rata sales pemula. Jadi mereka itu baru mulai dan pengen memprospek itu, mereka mencoba prospek keluarga dan teman dekat dulu. Karena lebih mudah buat ditemuin dan buat janjinya sama mereka. Makanya jangan heran kalau seandainya ada teman lama lu tiba-tiba ngontak lu lalu ngajak ketemuan. Ketemuan yuk. Waduh, ngapain nih orang nih? Lalu ada juga industri yang dianjurkan tidak melibatkan teman atau keluarga sebagai customernya. Biasanya industri yang menerapkan ini itu yang berbasis produk. Produk yang gue maksud di sini itu adalah produk yang non jasa ya, artinya produk nyata. Cuma memang sekarang ini banyak juga retail produk yang pakai sistemnya referral. Jadi kita bisa juga memanfaatkan produk nyata ini buat dijual ke teman atau keluarga kita. Bilang aja, ini lagi diskon kok, ada referralnya, ada rekomendasinya, ada diskonnya, bla 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 bla. Jadi udah nggak menutup kemungkinan sih. Next, gue mencoba ya membandingkan 3 pertanyaan gue di awal tadi, yaitu apakah gue merasa nyaman ketika jualan, apakah mereka bakal ikut order, dan apakah mereka bakal ngasih referensi ini ke teman atau keluarganya nanti. Dengan kedua jenis industri ini gue coba bandingin dan gue mendapatkan jawaban seperti ini. Ini sebenarnya subjektif sih dari gue ya. Kalau misalnya gue jualan asuransi atau MLM, apakah gue merasa nyaman ketika gue jualan ke mereka? Fix, nomor 1 itu gue nggak nyaman, karena memang dari personalitas gue yang nggak nyaman buat jualan ke teman-teman atau keluarga. Lalu nomor 2, apakah mereka bakal melakukan repeat order? Kalau menurut gue kemungkinannya cukup tinggi. Misalnya untuk asuransi, repeat ordernya itu bukan mereka beli asuransi ya, mungkin lebih kepada pembayaran premi per bulan. Apakah mereka bakal melakukan pembayaran premi? Gue rasa iya, kemungkinan besar iya. Karena kalau enggak ya ada resiko-resiko dari asuransi tersebut. Apakah mereka bakal kasih referensi ke temennya atau keluarganya? Kalau gue jualan asuransi, mungkin ya kalau seandainya produknya bagus, ya semua juga gitu sih, jangan asuransi deh. MLM misalnya, biasanya kan MLM itu ada yang namanya sistem piramid ya. Gue nggak tahu itu katanya sistem lama sih. Cuma gue menggunakan contoh itu aja. Dimana kalau misalnya lu memberikan referensi untuk temen lu atau keluarga lu bakal mendapatkan keuntungan. Artinya kemungkinan besar teman-teman dan keluarga yang lu tawarkan itu bakal ngasih referensinya ke teman mereka atau keluarga mereka. Oke, berarti dari 3 pertanyaan ini 2 positif ya.
Sekarang coba industri yang fokusnya tidak ke teman atau keluarga, atau bisa dibilang produk base. Yang pertama, udah fix, gua nggak nyaman jualan produk mereka. Kedua, misalnya kalau gua jualan meja, apakah mereka bakalan repeat order? Apakah dalam waktu 1 tahun atau enggak setiap bulan mereka bakal beli meja gue? Nggak tahu juga sih, nggak pasti juga. Kalau mungkin mereka jualan meja juga, kemungkinan ada. Tapi kalau mereka cuma buat pakai, tahu nggak mungkin. Inilah 12 kali tiap bulan beli, nggak mungkin. Lalu, apakah mereka bakal kasih referensi ke teman atau keluarganya? Nah, ini baru lu lihat produknya. Kalau produknya bagus, mungkin mereka bakal ngasih referensi. Tapi kalau produknya nggak bagus, belum tentu mereka kasih referensi. Bahkan kadang nggak kasih referensi karena mereka udah tahu, wah jelek nih barangnya. Tapi kalau buat produk ini bisa dibilang nggak bisa dipukul rata. Karena kalau misalnya gue jualannya itu makanan, apakah mereka bakalan repeat order? Kemungkinan seminggu mungkin bisa 3 kali kalau makanan gue enak. Lalu apakah mereka bakal kasih referensi ke teman atau keluarganya? Ya, kemungkinan bisa kalau makanan gue enak. Sekali lagi, cuma kalau buat makanan, misalnya nyokap gue jualan gitu, Edwin, ayo beli nih makanan mama. Ya elah, ngapain gue beli makanan nyokap gue? Di rumah gue makan makanan nyokap gue, di sono gue beli makanan nyokap gue. Mendingan gue bawa bekal dari rumah, sama juga makanan dari nyokap gue gitu. Tapi kalau ke teman, kemungkinan repeat ordernya mungkin lebih banyak dan lebih masuk akal daripada ke keluarga. Itu untuk produk makanan. Belum untuk produk-produk yang lain. Makanya kalau produk base itu nggak bisa dipukul rata, tergantung jenis produk dan kondisinya. Makanya ini sangat subjektif. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan nomor 1. Kenapa sih gue itu kurang suka atau kurang nyaman nawarin barang jualan gue ke teman atau keluarga? Karena gini, gue punya 3 alasan setidaknya yang membuat gue nggak nyaman buat nawarin produk ke teman atau keluarga. Yang pertama, gue tuh nggak suka melakukan hal yang dilakukan oleh orang lain kepada gue, dan hal itu bikin gue nggak nyaman. Artinya apa? Artinya gue nggak suka ada orang yang tiba-tiba, apalagi dia teman gitu, nawarin produk ke gue. Nah, karena gue nggak suka, makanya gue nggak melakukan itu ke temen gue. Gue nggak maksa mereka buat beli. Oke, kalau gue bikin makanan, mungkin gue suruh mereka nyobain. Gue kasih gratis deh, gue nggak suruh beli. Dan misalnya nih, kayak gue bikin podcast kayak gini, udah 25 episode, gue nggak pernah nyuruh temen gue buat dengerin. Kecuali mereka itu tiba-tiba bahas, wih, si Edwin bikin podcast nih. Ya udah, gue cengin aja. Lu ngomongin podcast udah dengerin podcast gue belum? Makanya dengerin. Nah, itu pas mereka lagi bercanda tentang podcast, atau misalnya membahas-bahas podcast gitu, baru gue bawa podcast gue. Cuma gue nggak pernah nyuruh mereka buat dengerin podcast gue. Lalu gue kalau share podcast gue yang terbaru di Instagram pribadi juga jarang banget. Bisa dibilang berapa kali ya? Udah 25 episode, paling 10-an. Dan itu benar-benar jeda. Misalnya episode 1, lalu episode 5, episode 10. Ya jeda-jeda begitulah. Karena gue tahu kalau gue share juga belum tentu ada yang dengar. Makanya pas gue bikin konten yang jalan-jalan di Tech Indonesia itu, gue awalnya bikin story dari rumah ke JCC di Instagram pribadi. Lalu gue pindah ke channelnya Opsiana, karena gue tahu kalau misalnya gue bikin sampai banyak, nggak bakal ada yang ngeliatin juga. Mending gue taruh di Opsiana, udah jelas nggak ada yang lihat juga. Tapi ya gitu, namanya juga ini kan bikin konten, dan gue nggak mau mengganggu teman-teman gue dengan feed post yang banyak begitu. Ini kalau mau lu lihat aja langsung di Opsiana Instagramnya. Lalu yang kedua, gue itu bingung ngasih harga kalau misalnya temen gue mau beli. Ini agak berubah ya. Jadi gue nggak nawarin. Ini pas temen gue yang nanya ke gue dan pengen beli ke gue itu bingung ngasih harganya. Kalau misalnya dia mau beli dengan ukuran yang bisa dibilang standar atau produksi, ya gue bisa kasih harga normal. Oke lah, diskon. Cuma kadang-kadang
orang itu sukanya custom. Gue mau dong dilebarin sedikit, dipanjangin sedikit. Nah itu kan lu harus ngitung lagi. Nah pas lu ngitung lagi itu, disitulah dilema melanda kalian. Serius. Jadi ada semacam perasaan gak enak lu buat ngasih harga lebih mahal daripada harga produksi. Itu tuh yang bikin pusing. Aduh, yang nambahnya 5 cm doang sih, tapi harganya harusnya nambah gocap. Aduh, gue kasih harga normal kali ya. Akhirnya lu kasih harga normal. Lu kadang-kadang temen lu bilang, weh harga normalnya, udahlah diskon lagi lah, diskon. Waduh, pusing dah lu. Dan itu yang bikin gue bingung sih ngasih harga. Dan yang ketiga adalah, ini terjadi pas awal-awal gue baru memproduksi barang gue ya. Gue itu merasa malu dengan kualitas produk gue. Serius. Pas awal-awal gue bikin produk itu, kualitasnya bisa dibilang jelek abis. Meja gue agak sedikit terbuka, karena yang buat itu tukangnya masih belum berpengalaman. Makanya pas awal-awal itu gue bawa mejanya, bisa dibilang pas itu meja-meja yang jelek ya, gue bawa ke rumah gue. Nyokap gue bilang, aduh ini barangnya jelek banget sih, mana ada yang mau beli. Ya udah, gue kasih aja gratis. Makanya nih di rumah gue bisa dibilang yang meja jelek ada 3 nih. Itu produk-produk awal gue semua. Dan nyokap gue itu suka, ya bilang ini meja lu begini, ini lu ada yang mau nggak. Itu benar-benar mengganggu kuping gue. Cuma baru beberapa hari yang lalu gue bawa meja dari workshop gue. Ya kan tukangnya udah ini ya, udah biasa lah, barangnya juga udah bisa dibilang kualitasnya udah lumayan. Dia datang, dia bilang, wah bagus juga nih meja, mau dong. Wah itu nggak gue kasih tuh. Lagian udah dipesan sama customer juga. Makanya gue agak malu buat nawarin produk gue di awal, karena kualitasnya seperti itu. Ya nggak enak lah kalau misalnya lu ngasih ke temen lu barangnya jelek, nanti temen lu ngomong ke temennya itu gimana, jadi jualan nih barangnya cuma gitu kasar. Aduh, enggak lah, gue nggak mau beli lagi barang dari dia. Ini gue orangnya sujonan ya. Ya tapi namanya juga ini sih, menghindari ya. Kalau misalnya ke orang yang gak lu kenal kan, ya udahlah bisa bilang, ya kasar, ya nggak apa-apa lah, emang murah kok. Cuma ya kalau misalnya ditanya, lu nggak nyaman nih nawarin barang lu ke teman atau keluarga, berarti lu nggak melibatkan mereka ke dunia bisnis dong. Gue kalau melibatkan mereka, biasanya gue melibatkan sebagai produk tester atau media promosi. Misalnya kayak meja gue itu yang pas masih awal produknya jelek, gue bawa ke rumah, gue kasih gratis. No, gue dimaki-maki tuh sama nyokap gue. Dibilang, produk gue begini nih, mejanya apaan? Ada celah-celah begini, aduh ini kasar lagi, halusin lah, kenapa? Tuh gue dapat feedback tuh berupa omelan. Udah gue catat lah, ini orang tua maunya apa. Orang tua bukan maksudnya orang yang melahirkan kita, ini maksud gue orang-orang dengan golongan atau umur-umur yang udah tua ya, pengennya meja seperti apa. Oke, dia pengennya yang halus, jangan ada celah. Oke, dengan begitu gue bisa dibilang dapat feedback, dan gue bisa memikirkan solusi gue biar produk gue bisa bagus ke depannya. Dan juga untuk media promosi, nah biasanya yang gue pakai buat media promosi itu media internet sih. Gue belum pernah minta tolong temen gue buat promosi. Bahkan untuk podcast juga gue nggak pernah minta temen gue buat promosi, karena mereka nggak dengerin podcast gue. Kalau mereka dengerin podcast gue biasanya lebih enak gitu, minta tolong buat promosinya. Podcast lu gimana? Bagus nih, di episode 5 nih, keren. Lu ngomong begini, thank you udah dengerin, promosiin dong ke temen lu. Oke, kan lebih enak. Jadi intinya adalah, kalau lu mau jualan ke temen atau keluarga lu, itu bisa banget. Cuma lu harus memperhatikan lagi dari segi produknya, apakah produk tersebut memang cocok untuk dijual ke teman atau keluarga, atau lebih baik
lo memperbaiki dulu barangnya baru lo jual ke mereka. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi ceritanya lo itu memutuskan untuk nggak jualan ke teman atau keluarga lo, atau mungkin lo udah jualan ke mereka dan semuanya udah beli. Artinya sekarang lo harus jualan ke orang yang tidak lo kenal. Hal pertama yang harus lo ketahui adalah apakah mereka itu punya kecenderungan untuk butuh dan bisa membeli produk lo. Kita nyebutnya itu dengan istilah target customer. Cara yang paling simpel dan natural yang biasa gue lakukan adalah berkaca dulu pada diri sendiri. Misalnya, gue pengen jualan meja. Yaudah, gue berkaca pada diri gue sendiri dulu. Gue berkaca dari sisi, gue ini seorang mahasiswa jurusan IT. Dan gue tinggal bareng nyokap gue di rumah. Apakah gue butuh meja? Ya, gue butuh meja buat naruh laptop gue di atas meja itu. Keperluan lainnya apa? Gue bisa pakai meja itu buat belajar. Berarti meja yang gue butuhin adalah meja yang cukup tinggi. Apakah gue punya kemampuan untuk membeli? Mungkin dari sisi gue belum punya penghasilan. Tapi karena gue tinggal bareng orang tua gue bisa minta tolong ke mereka untuk membeli meja tersebut. Karena gue butuh, mereka bisa mengeluarkan uang. Nah dari situ gue mencoba memodifikasi kondisinya. Misalnya, gue mahasiswa IT, cuma gue gak tinggal di rumah, gue ngekos. Kondisinya sama, gue butuh meja buat naruh laptop gue. Tapi karena gue ngekos, gue gak mungkin bawa meja yang tinggi. Meja makan, meja belajar gak mungkin gue bawa. Kecuali itu kontrakan, cuma ceritanya gue ngekos. Tapi tetap gue butuh meja. Berarti meja yang gue butuhkan itu adalah meja yang bisa dibilang cukup kecil. Mungkin meja seperti meja lese. Nah itu cocok buat anak-anak kosan. Ketika lu udah tahu nih dua jenis mahasiswa ini, akhirnya lu tahu mereka itu butuhnya meja seperti apa. Nggak bisa lu bilang lu kos nih pakai nih meja yang tinggi, meja belajar. Waduh gimana? Nggak cocok gitu dengan kondisi yang mereka hadapi. Itu cara paling simple. Nah, ketika lu udah berkaca, udah punya asumsi seperti itu, lu bisa coba survei, langsung aja tanyain ke temen lu yang sepantaran, yang bisa dibilang setara lah kondisinya dengan lu. Mereka mahasiswa IT, mereka tinggal bareng nyokapnya atau keluarganya. Lalu mereka mahasiswa IT, mereka itu ngekos. Apakah benar tuh asumsinya? Apakah mereka butuh? Nah, dengan begitu lu nggak perlu menjual produk lu ke mereka, tapi setidaknya lu dapat feedback dari mereka. Dari feedback tersebut bisa kalian gunakan nanti untuk menjual produk ke target customer kalian. Jadi kalian udah dapat tuh target customernya yang mirip dengan kalian, tapi bukan di lingkaran kalian. Itu cara yang pertama. Gue juga punya cara kedua untuk menentukan target customer kita. Biasanya sih cara yang ini dipakai juga buat ngisi customer segment di bisnis model canvas. Bisa dipakai. Caranya adalah dengan membreakdown produk tersebut. Biasanya gue nge-breakdown ini dari 4 poin. Yang pertama, fungsi produknya itu untuk apa? Yang kedua, yang biasa pakai itu siapa? Atau yang biasa beli itu siapa? Yang ketiga, gue memilih salah satu dari customer tersebut. Lalu gue pilih karena apa? Lalu yang keempat, gue menyesuaikan karakteristik dari customer tersebut kepada produk gue, sehingga produk gue itu semakin cocok buat mereka dan lebih gampang untuk mempromosikannya. Gue ambil contoh, jadi dulu itu gue pernah jual baju gamis. Fungsi baju gamis itu untuk apa sih? Yang pasti fungsi utamanya untuk dikenakan. Nah, dalam kondisi apa? Dalam kondisi satu, keseharian. Yang kedua, biasanya untuk seragam atau ada event-event tertentu. Lalu yang ketiga, sebagai pengganti daster. Lalu yang biasa pakai itu siapa? Atau yang biasa beli itu siapa? Yang biasa pakai itu adalah ibu-ibu muslimah. Temen gue kemarin ngobrol sama gue. Dibilang, jual baju gamis kok lu gak pernah ke anak muda sih? Ya karena bajunya itu biasanya dipakai ibu-ibu. Tapi anak muda juga pakai. Ya anak muda. Sekarang gue tanya, lu banyak gak ngelihat anak muda pakai baju gamis? Ya jarang. Ya kalau mungkin di daerah gue itu jarang.
Ya karena memang yang biasa pakai baju gamis itu ibu-ibu di sekitar lingkungan gua dan jangkauan bisnisnya gua dulu. Makanya gue yang tahu yang biasa pakai itu adalah ibu-ibu muslimah. Lalu ada nggak kemungkinan lain yang bisa beli? Yang kemungkinan lain bapak-bapak, bapak-bapak juga ada yang beli gamis dan banyak biasanya mereka beli. Bisa untuk istrinya, bisa juga untuk dijual lagi. Tapi yang paling banyak memang ibu-ibu muslimah. Lalu gue pilih salah satu tuh di antara dua tadi. Yang pasti gue pilih ibu-ibu muslimah. Kenapa gue pilih mereka? Biasanya ibu-ibu itu mereka yang pegang duit suami. Jadi suaminya gajian, duitnya dikasih ke istri, mereka yang pegang duit. Atau enggak, kalau dijatahin suami setidaknya mereka punya duit. Selain karena mereka itu yang biasa megang duit, biasanya ibu-ibu itu suka belanja dalam kurun waktu tertentu atau berkala. Biasanya kita nyebut dengan istilah belanja bulanan. Lalu gue udah tahu nih faktor-faktor yang menjadikan ibu-ibu itu sebagai target customer gue. Gue tinggal menyesuaikan produknya itu sesuai dengan karakteristik mereka. Kalau seandainya mereka itu belanjanya bulanan, berarti ada kemungkinan setiap bulan mereka balik ke toko gue. Berarti gue harus nyiapin model-model baju yang baru. Nah, model baju yang seperti apa sih yang disukai ibu-ibu? Mungkin ya, ibu-ibu itu kan rempong, pengen barangnya murah, cantik, bagus. Nah ini yang suka bikin pusing. Ada yang bilang, pengennya murah tapi mau bagus juga, gimana sih? Udah gitu pengennya yang cantik, elegan. Aduh, ini ibu-ibu maunya aneh-aneh nih, kan gak bisa dapat semuanya. Sebenarnya ada cara agar lu bisa mendapatkan ketiga ini. Kalau lu menggunakan framework yang pernah gue jelasin dulu, yaitu dari Blue Ocean Strategy, lu bisa memainkan level dari ketiga faktor ini. Murah berarti di harga, cantik berarti di desain, lalu yang ketiga bagus artinya kualitas. Nah 3 faktor ini bisa lu mainkan levelnya. Jadi lu tetap bisa mendapatkan ketiga hal ini dengan memodifikasi tingkatannya. Kalau ditanya baju yang bagus itu, yang cantik itu seperti apa sih? Baju yang cantik itu adalah baju yang good looking dari segi desain. Nah, kalau ditanya baju yang bagus itu seperti apa? Berarti dari kualitas bahannya. Tinggal ini aja lu pikirin. Biasanya yang cantik itu, good looking itu kenapa bisa mahal? Karena mungkin mereka itu menyertakan aksesoris. Ya udah lu hilangin aja aksesorisnya. Bikin simple dulu. Lalu lu fokusin di kualitasnya. Nah, kalau barang lu itu udah punya kualitas yang bagus, tinggal lu cari cara gimana biar bisa good looking. Kalau dari bahan, lu tinggal cari aja bahan yang punya motif. Artinya, lu dapat kualitas tapi juga dapat desain yang all in di dalam bahan tersebut. Dan biasanya dengan cara seperti ini, lu bisa nge-cut cost. Jadi lu nggak perlu nambah biaya lagi buat bikin semacam aksesoris. Kan biasa ada baju yang pakai pita, lu nggak perlu bikin pita-pitanya. Oke, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di episode 26 kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari podcast kali ini adalah, kalau lu mau jualan, entah ke temen lu, atau keluarga lu, atau bahkan ke orang yang gak lu kenal, ada cara tersendiri. Tapi balik lagi sih ke kitanya, kalau misalnya lu mau jualan, cuma lu gak memulai untuk nawarin produk lu atau barang lu ke salah satu dari customer yang tadi, ya sama aja bohong. Jadi intinya lakukan, lalu coba dan lihat hasilnya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Menentukan target customer merupakan salah satu hal yang cukup penting dan krusial ketika kalian mau memulai jualan atau mulai bisnis. Karena dengan menentukan target customer, kalian bisa menentukan strategi yang tepat untuk mencapai target customer tersebut tanpa perlu mengeluarkan cost yang berlebih. Dan dijamin kalau kalian sudah memahami target customer kalian, promosi atau pemasaran yang kalian lakukan akan cukup efektif. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.